Halo, selamat siang para sahabat Sobi, para sahabat pecinta bonsai, khususnya bonsai putri malu ya. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Nengah Bonsai Bali ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini sahabat ya, saya sedang tidak lagi berburu bahan bonsai karena ini mau menyambut hari raya Nyepi ya. Jadi di video saya kali ini saya mau mereview atau menunjukkan koleksi bahan bonsai saya. Bukan bonsai yang sudah jadi punya saya, tapi ini koleksi bahan bonsai saya yang sudah saya tanam, dan kita akan melihat sekarang perkembangannya, berapa persen yang tumbuh dengan subur dan berapa persen yang mati kekeringan alias gagal ya. Dan kita akan cari tahu apa penyebab daripada bahan bonsai kita itu mati, kering alias gagal, dan hal apa yang harus kita lakukan agar bahan bonsai putri malu kita yang cantik itu bisa tumbuh dengan subur. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya, dukung terus Nengah Bonsai Bali channel agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat untuk berkarya. Oke. Oke sahabat bonsai ya, sebelum kita mencari tahu penyebab daripada kegagalan atau kematian daripada bahan bonsai putri malu kita yang cantik dan hal apa yang harus kita lakukan agar bonsai putri malu kita tumbuh dengan subur, saya akan menunjukkan dulu beberapa koleksi saya yang gagal ya. Ini teman-teman, dari 33 koleksi ini ada yang bagus-bagus ya. Ini dia total kering ya teman-teman ya, gagal ya. Dan ini juga lumayan bagus, ini tinggi juga, ini juga kering dia teman-teman ya, gagal. Ini juga lumayan besar bongolnya teman-teman, ini juga gagal, ini kering dia. Ini juga gagal, ini juga mati ya. Ini tumbuh sih tapi kurang sempurna ya. Ini ada beberapa, ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini ada 7 batang ya yang mengalami kekeringan alias gagal atau mati ya. Ini dia ada 7 batang ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan berapa persen bahan bonsai saya, bahan bonsai putri malu saya yang tumbuh dengan subur ya, dari yang umur baru 5 hari sampai yang ada sudah 1 bulan lebih ya, saya akan tunjukkan. Nah, oke, inilah dia teman-teman ya, semua koleksi saya, koleksi bahan bonsai putri malu saya ya. Nah, ini dia. Oke teman-teman, ini adalah sudah berumur kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lebih. 1 2 3 4 ya, yang ini 4 bersama dengan ini ya, 5 didongkel bersamaan, tapi ini gagal. Tapi yang 4 ini tumbuh dengan subur ya, teman-teman bisa lihat ya perkembangannya. Ini lagi tumbuh dengan subur. Kemudian ini juga, ini ada kurang lebih 2 minggu 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Ini sekitar 1 mingguan lah, ini 1 minggu. Ini juga, nah ini juga, ini sudah hampir sama 1 bulan lebih ya. Dan ini juga tuh semuanya tumbuh dengan subur teman-teman. Tuh ini juga sudah mulai tumbuh dia, ini kurang lebih baru 4 hari ini ya, ini sudah bagus. Ini kurang lebih 5 hari. Dan ini juga yang di video saya yang terakhir ya, dongkelan dapat 1 pas saya kehujanan. Inilah dia, kurang lebih 1 minggu lah ini saya tanam, dia sudah tumbuh tuh, lihat teman-teman bisa lihat ya. Nah tuh, inilah dia perkembangannya, sangat bagus sekali, tumbuh dengan subur dia. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ini bisa tumbuh dengan subur. Dan ini juga tidak main-main batangnya teman-teman ya. Kalau ini
sebesar pergelangan tangan anak kecil ini, sama dengan itu ya, dua itu dua besar-besar sekali itu. Dan ini juga yang saya dongkel kurang lebih ini ada 1 minggu ya. Di video saya yang terakhir ini udah ada pas kehujanan, saya sudah tumbuh. Ini juga lumayan besar ini, teman-teman bisa lihat bongolnya tuh kan. Aduh, teman-teman bisa lihat, inilah dia ya, dan sudah tumbuh dengan subur ini ya. Oke, dan sekarang kita akan cari tahu ya teman-teman, apa sih penyebab daripada bahan bonsai kita itu, khususnya putri malu kita mengalami kekeringan, mati alias gagal ya. Dan hal apa yang harus kita lakukan agar bonsai putri malu kita itu tumbuh dengan subur, biar tumbuh dengan subur seperti ini, tidak gampang mati, dan 100% dia bisa tumbuh dengan subur seperti ini. Oke, dan saya akan memberitahukan sekarang kesalahan. Dan oke, sekarang saya akan membagikan tipsnya, kesalahan penanaman dan hal yang harus dilakukan dalam penanaman bonsai putri malu ini biar dia bisa tumbuh dengan subur, anti gagal ya. Oke teman-teman, hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam dunia perbonsaian ya, khususnya putri malu. Banyak orang bilang sih putri malu gampang hidup bang. Itu sebenarnya tidak 100% benar ya, tergantung bagaimana cara kita memperlakukannya ya. Tidak jarang juga putri malu gampang sekali mati, seperti contohnya punya saya ini dengan bahan yang bagus-bagus, yaitu kering, mati, dan gagal ya. Kadang-kadang kita sedih juga, untuk mencarinya sangat sulit, apalagi mendongkelnya penuh dengan duri, itu perjuangan yang sangat berat sekali ya bagi saya ya, menurut saya. Dan juga untuk mencari yang berkualitas, yang berkarakter dengan bongol yang besar, itu juga sangat tantangan yang sangat sulit sekali ya untuk mendapatkannya. Tapi setelah kita dapatkan, dan alhasil putri malu kita itu kering, mati, dan gagal ya. Jadi kadang kita juga sedih juga ya dengan hal itu. Dan sekarang di sini saya mau berbagi kepada teman-teman ya, khususnya para pecinta bonsai putri malu dan khususnya bagi para pemula ya, hal apa yang harus kita ketahui di dalam dunia perbonsaian khususnya putri malu ya. Oke, hal yang pertama teman-teman yang harus teman-teman ketahui adalah tentang pemilihan media ya. Media yang bagus. Di sini media yang saya pergunakan 100% adalah pasir kali ya, baik yang mati, gagal, ataupun yang tumbuh dengan subur, medianya sama, yaitu pasir kali 100%. Hal yang kedua adalah suhu ya. Suhu juga bisa menyebabkan bonsai kita itu tumbuh dengan subur ataupun mati dengan suhu yang tepat atau yang bagus. Maka bahan bonsai kita itu akan mudah sekali untuk hidup. Dengan suhu yang kurang bagus juga akan menyebabkan bahan bonsai kita itu mati atau gagal ya. Kemudian yang paling penting di sini teman-teman ya, teknik penanaman. Teknik atau cara penanaman yang perlu teman-teman ketahui. Meskipun teman-teman mempergunakan media yang sama dengan suhu atau temperatur yang bagus, tapi kalau teknik penanaman dari bahan bonsai putri malu teman-teman ini salah, itu juga 100% akan menyebabkan kegagalan alias mati. Di sini saya akan tunjukkan ya, dari yang gagal dan yang tumbuh dengan subur, teman-teman bisa lihat dan bisa mencari tahu. Oke, dan di sini saya akan tunjukkan juga dari bahan bonsai yang mati dan sampai yang bahan bonsai yang tumbuhnya dengan subur. Teman-teman nanti bisa melihat di mana letak kesalahannya atau hal apa yang harus teman-teman lakukan biar
bahan bonsai teman-teman itu tumbuh dengan subur ya. Gampang sekali sebenarnya teman-teman. Oke, saya akan tunjuk. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini adalah bahan bonsai putri malu saya yang gagal ya, yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini yang gagal. Oke, ini yang gagal. Nah, ini dia yang gagal. Nah, kenapa bonsai ini gagal tumbuhnya? Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Yang saya lakukan di sini adalah yaitu mengekspos batang sama akarnya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah bahan bonsai putri malu yang luar biasa bagus ya. Tapi di sini saya terlalu mengekspos batang sama akarnya ya. Jadi batang sama akar ini kering, tidak lembab lagi dan kering. Batang kering, akar kering, ini bongol kering, sehingga dia mati ataupun gagal ya, seperti ini. Ini semua yang saya tanam dengan mengekspos batang sama akar ini mati teman-teman, alias gagal ya. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang mati dia. Kenapa? Karena saya terlalu mengekspos batang sama akarnya ya. Inilah kesalahan saya ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan yang tumbuh dengan subur. Nah, ini teman-teman. Ini yang tumbuh dengan subur. Teman-teman bisa perhatikan. Bongol sama akarnya saya tutup dengan mempergunakan karet seperti ini ya. Kemudian saya tutup dia mempergunakan pasir kali juga. Tujuannya apa? Agar kelembaban daripada bongol ini yang sebelum kita dongkel ini dia itu tertimbun oleh tanah, sehingga kelembaban daripada bongol ini tetap terjaga dengan kita menimbunnya dengan pergunakan pasir. Jadi ini adalah 100% terbukti ampuh dan 100% bisa hidup karena kelembaban daripada bongol dan akarnya tetap terjaga. Seperti itu ya. Dan saya akan tunjukkan semua yang hidup tumbuh dengan subur itu tekniknya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini yang saya tunjukkan tadi. Dia juga mempergunakan karet seperti ini. Saya tutup bongolnya mempergunakan pasir kali ya, dan dia tumbuh dengan subur karena kelembaban batang bawah atau bongol dan akarnya tetap terjaga ya. Yang sebelum kita dongkel itu bongol sama akarnya ini tertimbun dengan tanah, maka pada saat kita menanam harus kita melakukan teknik seperti ini agar kelembabannya tetap terjaga, agar apa namanya kambium dan batang bawah ini tidak kering ya, seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat tumbuh subur. Saya lakukan hal yang sama. Ini juga teman-teman bisa lihat ya, tumbuh juga, saya lakukan hal yang sama juga. Ini juga tuh, semua di sini yang tumbuh dengan subur ini tuh, ini juga sudah tumbuh teman-teman tuh, teman-teman bisa lihat ya, tumbuh dengan subur juga. Ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia tumbuh dia dengan teknik yang sama tuh, teman-teman bisa lihat kan. Ini juga tuh tumbuh semuanya ini dengan hal atau teknik yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat kan, semuanya tumbuh dengan subur. Jadi rekomendasi saya atau saran saya buat teman-teman para pecinta bonsai putri malu, khususnya ya bagi pemula khususnya ya, kalau teman-teman mendapatkan bahan yang bagus dan teman-teman mau menanam hasil dongkelan putri malu teman-teman biar dia tumbuh dengan subur, tidak gampang mati dan 100% bisa hidup, lakukanlah teknik seperti ini. Dan saya jamin 100% bahan bonsai putri malu teman-teman akan tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya
pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa berbagi sesama penghobi ya, sama pembonsai penghobi Putri Malu. Jika ada salah-salah kata atau mungkin kritik, saran atau video saya yang kurang bagus, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya. Dukung terus dengan Bonsai Bali channel ya. Oke, salam satu hobi, salam dengan Bonsai Bali. See you on next video. Oke.